pegunungan Gunung Meratus, sudut pandang atau point of view Sengayam, Gunung Meratus. Kita turunan dikit, habis itu nanjak lagi. Mantap sekali. Ya, welcome to my guys. Hari ini kalau nggak salah adalah tanggal 6 bulan 7 tahun 26. Aku solo ride kembali. Ada binatang di sana. Mantap. Ya, mantap sekali. Kita ada di hutan lagi, hutan sawit. Udah pastinya karena kita ada di Sengayam. Aku mau menceritakan sesuatu tentang yang lagi sering dilakukan sama anak-anak muda di Indonesia. Tentunya berhubungan dengan situasi saat ini. Kalau kalian tahu istilah critical mass. Oke, ada lobakan bentar. Critical mass. Kalian tahu critical mass nggak? Kalau kalian nggak tahu critical mass itu intinya aksi mengkritik sistem yang udah lama berjalan di Indonesia, tetapi baru disadarin sekarang. Sistemnya apa? Ya, terlalu banyak kendaraan yang sering semena-mena, terutama kendaraan yang mayoritas dipakai di Indonesia ya, kayak sepeda motor. Dan itu sangat mengganggu pengendara atau pengguna jalan lain. Salah satunya pesepeda. Jalannya kayak gini. Kanan kita. Nggak becek sih, tapi bahaya kalau dilewatin kayaknya. Kita pilih jalannya lebih kelihatan enak aja. Oke, kita lanjutin soal critical mass ya. Jadi anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak melakukan gerakan serempak gitu. Malam hari goes rame-rame sampai menuhin jalan buat menyadarkan orang lain atau pengguna jalan yang lain supaya sepeda itu juga diprioritaskan. Gitu sih. Kita ada di depan pohon karet. Dan saya sedang duduk di sini. Kita lanjutin bahasan yang tadi ya. Ya, intinya anak-anak muda yang mulai goes lagi, yang mulai suka sama sepeda lagi, kayak ngumpulin semua orang yang suka sepeda buat night ride, goes malam-malam, critical mass gitu. Dan tujuannya buat menyadarkan lalu lintas, sistem, sama masyarakat lain supaya sadar kalau sepeda ini juga pengguna jalan gitu kan. Juga sepeda ini harus diprioritaskan juga. Karena sebelum adanya critical mass, beberapa masalah yang dianggap sepele sama pengendara lain kadang fatal banget di saat bersinggungan dengan masalah sepeda gitu. Kejadian yang sering aku lihat ya di jalan raya, di aspal, sering banget nggak sepeda motor, nggak mobil, nggak kendaraan umum. Kalau ketemu sama pesepeda itu dianggapnya sama kayak pejalan kaki gitu, sama kayak orang jalan kaki, lambatnya segitu, padahal kecepatan sepeda tuh ya rata-rata hampir sama kendaraan lain. Mungkin beda di akselerasinya aja yang lebih lambat, tapi kalau soal kecepatan bisa disandingkan gitu. Terus contohnya yang sering bermasalah itu ketika mereka kendaraan bermotor, kendaraan bermesin itu nyalip sepeda tapi langsung melipir. Aduh, bahasa Indonesia melipir apa ya? Parkir gitu. Mereka pengen ke pinggir, tapi sempet-sempetnya nyalip pesepeda di sebelah kiri. Itu sangat jengkel banget, dan itu masalah setiap orang. Aku pernah jatuh gara-gara itu, pernah kecelakaan, pernah
kesenggol orang sampai jatuh gara-gara kejadian kayak gitu. Jadi kalau aku mau curhat ya, aku mau cerita, aku kan mau ke tempat bengkel sepeda gitu pakai sepeda, ya lumayan laju lah menurut aku daripada kecepatan sepeda biasa gitu. Tiba-tiba ada tukang ojol nyalip aku dan dia langsung minggir ke kiri. Aku sebenarnya bisa ngehindar, langsung left brake banting ke kanan, tetapi pengendara di belakang aku nggak sempat ngindarin aku. Akhirnya aku sama pengendara yang lain senggolan. Pengendara lain di belakang aku senggolan. Mbak-mbak ya, entah pegawai bank segala macam kata orang waktu itu. Kita jatuh berdua. Untungnya waktu itu aku pakai helm ini. Ini ada lecetnya, ini mungkin masih ada bekas lecetnya. Dan kepala aku nggak kenapa-napa. Cuma si ojolnya itu langsung kabur. Itu membuktikan kalau si tukang ojolnya itu ngerasa bersalah, tapi nggak mau tanggung jawab gitu. Akhirnya aku dimarahin sama mbak-mbaknya. Ditolong sama beberapa orang, sama kawanku juga, teman aku yang pakai sepeda motor juga, yang nemenin aku misalkan aku kenapa-napa, dan beneran aku kenapa-napa. Untungnya sepedanya masih bisa jalan walaupun ada lecet sedikit, dan yang lecet helmku juga salah satunya. Walaupun aku tetap dimarahin sama mbak-mbaknya karena dia nggak tahu, nggak ngelihat kejadian ojolnya kayak gimana. Terus beberapa orang juga ada yang belain aku, emang salah ojolnya katanya gitu. Ya memang kayak gitu. Jadi contoh satu sederhana kayak gitu jangan disepelein lah. Kita ini sama-sama pengguna jalan. Jadi kalau mau minggir, kalau mau singgah, apa sih ya? Ya intinya singgah ke sebelah kiri. Kalau mau berhenti di sebelah kiri, nggak usah nyalip. Kalau mau singgah tuh nggak usah nyalip, sabar aja. Oke lah, kecepatan sepeda nggak selaju kalian-kalian yang pakai mesin. Tapi apa salahnya sih sabar gitu loh. Ini curhatan aku aja. Nah itu salah satu contoh. Aku yakin masalah-masalah yang lain ada juga, tapi contoh yang paling sering terjadi yang itu. Orang nggak cuma sepeda motor, ojol itu kan udah pasti sepeda motor. Aku ngeliat video-video orang kayak angkutan umum, mobil, itu sering parkir ke kiri, tapi sempat-sempatnya nyalip sepeda. Beberapa pesepeda mungkin ada yang bisa menghindar, tapi ada juga yang nggak bisa. Yang akhirnya ketabrak. Mereka nganga-nganga aja, ngerasa kita yang salah, padahal mereka yang salah karena mereka nyalip. Kenapa harus nyalip kalau mau ke pinggir? Kalau nggak mau ke pinggir ya nggak usah nyalip. Dan kalau mau nyalip, nggak usah ke pinggir. Itu aja loh, logikanya kayak gitu tuh. Jadi buat pengguna kendaraan, paham-pahamin setiap kendaraan lah. Ini nggak cuma masalah sepeda aja ya, aku juga sering ngeliat pengguna kendaraan besar itu mengalami masalah yang sama. Dan memang rata-rata kendaraan mayoritas itu kadang emang sering semena-mena karena komunitasnya lebih banyak. Yang aku maksud sepeda motor. Jadi sering banget aku ngeliat kejadian kayak mobil kontainer, mobil towing, atau mobil tronton, truk-truk besar kayak gitu, mau puter balik atau seenggaknya belok ke kanan atau ke kiri gitu. Itu tuh ngambil ancang-ancangnya jauh. Wajar mereka manggil ancang-ancang jauh karena badan mereka gede. Mereka ngasih jarak buat mereka sendiri. Tiba-tiba ada yang nyelonong sepeda motor kayak gitu di tengah jalan atau di zona buat supir truknya nikung. Akhirnya kesenggol. Iya, kalau supir truknya ngerasa kesenggol. Beberapa ada yang nggak ngerasa, ya karena kan badan mereka besar. Pengendara manusia ukurannya rata-rata sama aja. Jadi kalau mereka nggak ngerasa, ya nggak salah, kayak gitu. Jadi buat pengguna yang mayoritas, paham-pahamin setiap kendaraan, bagaimana cara kendaraan lain berkendara gitu. Sering banget saya ngelihat kayak supir truk kayak gitu kan, mau jalan, ya mau belok gitu, ambil jarak yang lebar, supaya beloknya nggak nyangkut, supaya badan di belakangnya tuh, atau bagian tengah badan truknya itu nggak nyangkut. Tapi ada pengguna kendaraan yang lebih kecil kayak gitu nyelonong gitu. Oke lah kalau nggak ketabrak nggak masalah. Tapi kalau ketabrak kadang yang disalahin masih kendaraan yang besar. Padahal belum tentu yang besar itu yang salah sebenarnya. Terus kalau masalah supir truk ya, aku juga sering ngelihat kayak misalkan di lampu merah ini nggak berhubungan sama tikungan lagi, belok-belokan lagi. Ada kendaraan yang berhentinya tuh di depan. Sering aku ngelihat kayak misalkan mereka awalnya itu di bagian kanan jalan, tetapi mau belok kiri dan nggak lihat-lihat kendaraan lain, langsung menyalip kendaraan lain terus belok kiri gitu. Belok ke kiri, misalkan ada perempatan atau pertigaan, simpang 4 atau simpang 3, ada kendaraan di sebelah kiri mau lurus, terus ada kendaraan lain yang langsung salip habis itu belok kiri. Kalau mau belok kiri atau belok kanan ya kenapa nggak ngalah aja dulu sih? Itu kejadian yang lumrah banget. Walaupun lalu lintas itu nggak ada pelajarannya, nggak ada pendidikannya, ya paling nggak saling memahami lah. Sering banget saya ngeliat kejadian kayak gitu. Kendaraan besar gitu nggak tahu apa-apa, pengen lurus di simpang 4 atau simpang 3 gitu. Habis itu ada kendaraan yang lain yang belok dan menyalip mereka. Dan mereka nggak sadar, mereka nggak tahu itu wajar gitu. Itu masalah
kendaraan lain. Ya kita balik lagi ke sepeda ya. Masalah yang sepeda tadi sering banget kayak kita, entah karena kecepatan kita mungkin nggak selaju mereka dan mereka nggak sabaran, itu mungkin penyebab salah satunya. Jadi mereka seenaknya menyalip, habis itu langsung berhenti di pinggir jalan, langsung banting setir belok kiri gitu. Ya karena kita nih di Indonesia ya, lajur kita tuh ada di lajur kiri. Sering banget masalah itu tuh berkejadian di saat mereka belok kiri, di saat mereka ke pinggir ke kiri. Kalau di kanan itu jarang banget karena sepeda tuh emang udah sering ngalah, kita tuh sering ke pinggir. Jadi kalau kita laju banget kayak komunitas on road, road bike, seli, fiksi, itu mungkin mereka berani karena mereka lebih laju daripada MTB kayak kita gini. Terus kalau kita cari penyebabnya ya, aku berusaha buat melihat sudut pandang mereka. Penyebabnya antara dua, entah mereka nggak sabaran nungguin kita, jadi mereka pengen ke pinggir ke tujuan mereka, parkir di tujuan mereka, dan mereka malah menyalip dulu baru ke pinggir gitu. Atau mereka ngerasa, nomor dua nih, alasannya mereka ngerasa kecepatan kita tuh dikira sama kayak pejalan kaki gitu. Padahal kita kalau tabrakan tuh ya fatal juga, kalau kita kesenggol orang tuh fatal juga. Mereka ngira kecepatan kita tuh sama kayak pejalan kaki gitu, kecepatan sepeda tuh. Jadi mereka seenaknya aja menyalip kita terus ke pinggir ke kiri. Kalau orang jalan kaki itu ke pinggir ke kiri, itu menurut aku masih ada kemungkinan buat kecelakaan juga, buat nabrak kalian juga yang minggir ke kiri. Apalagi sepeda yang udah jelas kecepatannya bisa sama kayak kendaraan bermesin lainnya. Kalau kalian nggak tahu ya jangan salah. Kita tuh bisa sampai 50 km per jam dalam keadaan yang sangat performa sama sekali. Bisa kita. Bahkan kalau yang atlet-atlet itu bisa sampai 80-70 km per jam kecepatannya. Kalau kalian nggak tahu. Jadi jangan anggap kecepatan sepeda tuh cuman 5 km, 6 km, enggak. Standarnya itu 15 lah. Itu buat orang pemula. 15 km tuh udah laju banget. Kalau kalian yang pakai kendaraan mesin nggak bakal ngerasa. Kalian lihat di speedometer mungkin ya, 15 km per jam itu rasa kayak jalan kaki. Itu laju banget menurut kita. Itu sebenarnya laju banget. Jadi kita kembali ke topik awal ya, critical mass itu buat mengkritik pengguna jalan yang lain, buat sadar kalau sepeda itu juga pengguna jalan dan harus diprioritaskan, harus dipandang setara kayak gitu. Jangan dianggap pesepeda itu pengganggu gitu, jangan. Karena kecepatan kita rata-rata sama, ya mungkin bisa lebih lambat, mungkin menjengkelkan. Nah, definisi menjengkelkan itu karena kita belum paham aja cara mereka berkendara. Aku sering ngeliat juga kritik pengguna kendaraan bermesin lainnya ya, yang menganggap pesepeda itu bermasalah. Salah satunya ketika pesepeda itu jarang banget mengerem sepeda ketika jalan rayanya lagi padat. Itu aku sering ngelihat mereka mempermasalahkan itu. Kadang aku menjelaskannya kayak gini. Akselerasi sepeda itu jelas lebih lambat daripada kendaraan yang lain. Karena kita pakai dengkul, nggak pakai mesin. Terus kecepatan kita atau gigi shifter kita itu lebih banyak daripada kendaraan lain. Kalau kendaraan motor biasa, motor bebek itu kan giginya sampai gigi 4 doang. Kadang kalau yang kelasnya naik itu ada yang sampai gigi 5, gigi 6. Mobil standar itu gigi 5 doang. Sepeda yang paling murah itu gigi 5. Itu yang paling murah. Berarti nggak ada yang di bawahnya lagi. Aku nggak pernah ngelihat, entah itu sepeda jadul ada kayak gigi 4, gigi 3 itu mungkin ada. Tapi di zaman sekarang aku ngelihat yang paling murah itu sepeda yang kelasnya paling bawah itu rata-rata gigi 5. Dan yang standar itu gigi 7. Lebih tinggi. Orang yang udah sering goes itu standarnya gigi 9. Banyak lagi kecepatannya. Jadi kalau kita ngelambat, kita mau merasakan kecepatan yang sama lagi, yang lajunya sama seperti kendaraan lain, itu lama lagi gitu. Penggunaan giginya lebih lambat lagi, nggak seperti sepeda motor dari 1 ke 2 ke gigi 3 itu udah laju banget. Nah, kita tuh dari gigi 1 ke gigi 3 aja kecepatannya kurang lebih bisa sama. Dan itu yang membuat pesepeda tuh menghindari pengereman kalau misalkan walaupun ada jalan raya yang padat. Jujur aja itu menjengkelkan sebenarnya. Dan aku di saat aku memakai sepeda motor kadang juga sering ngelihat pesepeda yang lebih suka menghindari kendaraan-kendaraan yang berhenti daripada sama-sama memperlambat kecepatan. Karena momentum kecepatan dari
pengguna sepeda sepenting itu untuk mendapatkan sensasi kecepatan yang sama seperti kendaraan bermesinnya lainnya gitu. Jadi misalkan mereka yang standar, misalkan yang pakai gigi 7, giginya ini udah paling mentok nih. Biasanya ukuran sprocketnya itu yang 13T kalau gigi 7 tuh. Habis itu tiba-tiba macet di depan. Kalau misalkan ada celah, mereka lebih memilih menghindar daripada berhenti dengan kecepatan yang sama seperti kendaraan yang lain. Karena definisi berhenti itu kayak ngulang dari gigi 1 lagi, ngurang dari 0 lagi. Kita udah susah-susah nyari kecepatan yang sama dengan akselerasi yang jauh banget, dengan sistem gigi yang lebih jauh daripada kendaraan yang lain. Habis itu disuruh berhenti, wah bad mood banget kayak gitu. Dan aku ngelihat dari sudut pandang setiap orang, rata-rata memiliki pemikiran yang sama kayak gitu. Itulah keluh kesah aku bersepeda dan soal critical mass. Kembali ke critical mass, aku ngelihat di Banjarbaru ya. Kalau Banjarmasin aku nggak tahu. Itu ada event yang sama juga. Aku lupa namanya apa. Namanya tuh beda, tetapi ada yang nganggap itu critical mass juga. Bentar aku cari infonya coba. Ya, balik lagi. Aku baru ngelihat infonya tadi lewat HP. Nah, di Banjarbaru itu namanya Last Friday Night. Jadi setiap hari Jumat, setiap malam Jumat, bukan hari Jumat. Setiap malam Jumat mereka tuh rame-rame menuhin jalan dan pakai sepeda bareng-bareng dengan kecepatan yang nggak laju-laju banget. Jangan samakan kayak road bike atau sepeda on road lainnya dengan kecepatan 50 km, enggak. Kemungkinan mereka ya kecepatannya ya standar kayak 15, 14, bahkan mungkin 13 km per jam kecepatannya. Intinya iring-iringan aja, kesannya kayak pawai gitu. Kesannya pakai sepeda. Jadi di Banjarbaru itu namanya Last Friday Night. Dan setiap ibu kota, setahu aku kayaknya ada kegiatan critical mass. Jadi mereka tuh kayak serempak atau satu ibu kota, entah ibu kota negara yang mulai, atau ibu kota yang lain yang memiliki komunitas sepeda paling banyak. Salah satunya mungkin Jogja, karena setahu aku Jogja itu pesepedanya juga lumayan kayak gitu. Jadi critical mass itu setahu aku di setiap ibu kota tuh ada gitu. Harinya aku nggak tahu, entah sama-sama hari Jumat kayak di Banjarbaru atau enggak. Tetapi kayaknya mereka punya jadwal hari masing-masing, entah ada yang sama atau yang ada yang beda. Intinya tujuan mereka ya sama-sama pakai sepeda, sama-sama goes night ride, sama-sama goes malam-malam, sama-sama mengkritik sistem lama yang menurut mereka salah, yang menurut mereka harus dibenarkan dengan cara mereka sendiri-sendiri gitu. Last Friday Night, kenapa harus malam-malam? Karena kemungkinan mayoritas mereka yang sekolah, yang kerja itu di siang hari. Dan kalau ngasih jadwalnya siang hari, mungkin bakal sedikit yang turun jalan, bakal sedikit yang berpartisipasi. Jadi kayaknya malam-malam itu adalah jadwal yang paling masuk akal buat meramaikan kegiatan itu. Critical mass, Last Friday Night. Ya, semoga dengan adanya kegiatan kayak gitu menambah keprioritasan sepeda untuk menggunakan jalan dengan lebih leluasa, dengan lebih bebas, dengan tidak terbatas sama kendaraan yang lain kayak gitu. Mantap. Dan kita udah nyampe kecamatan lagi. Kota Terpadu Mandiri Sengayam, Kabupaten Kota Baru. Itu saya Mandiri Sengayam, bukan Pamukan Barat. Tersalah. Mantap sekali. Sekarang kan. Oke, karena udah nyampe Mayangsari. Sampai sini aja konten dari aku. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Nama aku Eki. Salam 2 pedal. Mantap sekali.